Aku murid fisika yang payah. Baru masuk tahun pertama kuliah. Pertemuanku dengannya dimulai dari hari itu. Tinggal satu set parameter terakhir yang perlu dikalibrasi. 3 malam begadang akhirnya hampir selesai. Cuaca sialan ini. Parameter kumparan melenceng lagi. Aku masih hidup. Laboratoriumnya. Bukankah aku seharusnya di laboratorium? Tempat apa ini? Ini bukan sekolah, apalagi rumah sakit. Ini dunia lain. Hanya membawa barang ini saat pindah dunia. Ini arus listrik. Hukum reaksi elektromagnetik juga berlaku di sini. Semua hukum fisika sepenuhnya berlaku. Hei bocah, kau mau mati? Bermain sihir petir di hutan pinus hitam. Boleh tanya, ada apa dengan sihir petir? Lihat wajahmu yang asing itu. Kau pasti dari luar daerah, kan? Ya, aku baru datang dari pegunungan terpencil. Baiklah. Meski aku tidak bisa menggunakan sihir petir, tapi lebih dari 90% orang bisa. Kebanyakan dari mereka jadi petani. Jadi petani. API punya serangan yang kuat. Air punya penyembuhan dan serangan. Di ibu kota cari kerja. Kalau lemah, cuma bisa kerja kasar. Prajurit semuanya elemen API dan AI. Petir selain bikin percikan menakut-nakuti. Tidak ada gunanya. Dalam puluhan tahun, aku lihat pengguna petir. 9 dari 10 bahkan tidak bisa menyetrum kelinci liar. Elemen ini meski tidak boros mana, tapi sama sekali tidak berguna. Jangan buang-buang tenaga. Ikuti jalan ini 2 jam sampai ke kota Huishi. Jangan berkeliaran di hutan. Saat gelap, binatang buas keluar cari makan. Sihir petir setengah matangmu tidak akan melindungimu. Terima kasih. Meski lemah, kalian hanya tidak mengerti esensi listrik. Jika hukum Joule panas, semua hukum induksi elektromagnetik diterapkan pada elemen petir ini. Aku tidak tahu kenapa aku datang ke dunia ini. Juga tidak tahu apakah bisa kembali. Karena sudah pindah dunia, abaikan dulu soal kembali. Mari jelajahi dunia ini dulu. Elemen petir di dunia ini ternyata bisa dikendalikan dengan sangat presisi. Ada suara langkah kaki dan derap kuda. Hahaha. Jangan mendekat, aku tidak akan mundur setapapun.
Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, terima kasih banyak. Namaku Bailing dari suku Rubah Roh. Ini sedikit tanda terima kasih. Tolong terima. Hanya bantuan kecil. Tidak perlu memberi imbalan. Namaku Lin. Kebetulan lewat saja. Apakah Anda pendatang baru di sini? Aku baru sampai di tempat ini. Sedang bingung, tidak punya tujuan. Juga tidak tahu cara mencari nafkah. Tuan Li, karena Anda belum punya tempat tujuan, saya ingin mengundang Anda. Kali ini saya keluar untuk berdagang, mencari peluang bisnis baru. Saya punya kereta dan modal awal, juga pengalaman berdagang yang cukup, dan Anda punya kemampuan melindungi keselamatan kami, juga banyak keahlian ajaib. Kita bepergian bersama, berbisnis sambil jalan-jalan. Keuntungan dibagi 50-50, bagaimana? Baik, aku setuju. Hahaha. Aku tahu kau akan setuju. Sudah dijanjikan. Tentu aku tepati janji. Kontrak yang disiapkan akhirnya bisa dipakai. Aku sudah siapkan template kontrak. Kebetulan bisa dipakai. Semua klausul tertulis, lihat dulu. Klausulnya lengkap dan teliti. Pembagian tanggung jawab jelas. Pikiran bisnisnya jauh lebih matang dari dugaanku. Kalau ada yang tidak cocok, kita bisa ubah kapan saja. Kontrak yang jelas, nanti tidak akan ada konflik. Tidak ada yang perlu diubah, sudah lengkap. Mulai hari ini, kita adalah mitra bisnis. Tuan Lin Yi. Selanjutnya mohon bantuannya. Panggil saja Lin Yi. Jangan terlalu formal. Baik, Lin Yi. Sekarang kita berangkat ke kota Huishi. Aku jelaskan aturan negara ini, supaya kau tidak dirugikan. Kita di perbatasan selatan kerajaan Falan. Ini sistem feodal. Tuan tanah mengelola wilayah masing-masing. Tuan tanah bayar pajak tepat waktu. Raja tidak campur urusan wilayah. Kekuatan utama dunia ini adalah 4 elemen. C-nya adalah angin, api, air, dan peti. Apakah banyak yang bisa mengendalikan 2 elemen? Jarang. Elemen ganda adalah yang terbaik dari sejuta. 3 elemen hanya ada dalam legenda. Pengguna semua elemen belum pernah ada sejak dulu. Sihir petirmu berbeda dari yang pernah kulihat. Aku tahu cara membuat elemen petir berguna. Bukan elemen petir yang lemah, tapi mereka tidak tahu cara pakainya. Dunia ini didominasi manusia. Banyak prasangka terhadap non-manusia. Selain suku rubah roh, ada banyak ras non-manusia lainnya. Wanita suku rubah roh semakin kuat semakin banyak ekor. Pria kuat atau lemah hanya punya 1 ekor. Terbagi menjadi faksi konservatif dan faksi dagang. Aku dan ibuku dari faksi dagang, Affinitas Elemenkunloro, tidak bisa menggunakan sihir. Hanya 1 anggota faksi konservatif. Sejak kecil menjeku sebagai sampah suku rubah roh. Menganggapku tidak akan sukses. Jadi kau keluar untuk membuktikan diri? Benar. Aku ingin mereka lihat. Meski aku tidak bisa menggunakan sihir, hanya punya 1 ekor. Aku bisa buat prestasi lebih besar dari mereka. Pemeriksaan selesai. Silakan lewat. Hello. Kita mau sewa kamar dengan 2 tempat tidur. Kita perlu beli perbekalan dan air bersih, serta alat-alat dasar ini. Penampilan fokusnya benar-benar berbeda.
selama aturan fisika konsisten. Hukum kelistrikan di sini sepenuhnya berlaku. Kerjakan dasar dulu. Tuning, sekarang saatnya verifikasi. Per Hazel. Aturan fisika dunia ini sama persis dengan bumi. Dia benar-benar melakukannya. Luar biasa sekali. Bersamanya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ini pusat distribusi pangan di sekitar kota Huishi. Kebetulan musim panen. Kita cari peluang bisnis. Arus orang dan kebutuhan di sini lebih besar dari dugaan. Panen tahun ini bagus, tapi kotorannya susah dibersihkan. Pertama, pahami harga barang dan kebiasaan konsumsi di sini. Kebutuhan utama warga terkait panen. Ini lantai jemur di pusat kota. Paling ramai. Mereka semua bersihkan biji-bijian dengan cara tradisional. Cara ini terlalu lambat. Efisiensinya rendah sekali. Mau gimana, desa sekitar sudah begini ratusan tahun. Tahun ini hujan lebat. Kotoran menempel lebih susah dibersihkan. Gaya tarik elektrostatis bisa atasi masalah ini. Bailing, aku punya cara. Bisa bersihkan kotoran biji-bijian dengan cepat. Benarkah? Cepat bilang caranya. Kita bicara di sini biar tidak diganggu. Aku mau ke sini dulu. Jangan bunuh dia. Cepat bilang apa caranya. Caranya sederhana. Pakai dua barang ini saja. Gesekan menimbulkan list. Hasilnya efek tarik elektrostatis. Lihat. Setelah disuntik sihir petir, begini hasilnya. Ya ampun, benda ajaib apa ini? Cuma digosok-gosok. Bisa sedot semua pasir dan tanah. Ini 100 kali lebih cepat dari usus domba. Nah, bisa bikin beberapa untuk kami? Kami mau bayar, sebut saja harganya. Sebut saja harga. Semua tenangar, aku bicara dulu. Benda ini namanya alat tarik elektrostatis. Pembuatan mudah, harga murah. 2 koin tembaga 1. Soal ini bisa jadi. Yang mau bisa daftar di sini sekarang. 2 koin tembaga. Semurah itu, aku mau 1. Aku mau 5, keluargaku 5 saudara. Masing-masing 1. Gosok berulang kali bisa dipakai. 1 bisa tahan bertahun-tahun. Lini, kita akan kaya. Aku baru hitung. Yang daftar sekarang sudah lebih dari 200. Jangan senang dulu. Kita harus urus bahan baku dulu. Kami berdua tidak bisa buat 200 lebih. Aku sudah punya rencana, lihat buku catatan. Toko kelontong kota punya banyak wol dan pecahan amber. Harganya murah. Sewa perempuan yang terampil dengan upah. Buat 1 bayar setengah koin tembaga. Oke, ikuti saja katamu. Beli 5, gratis 1 amber mini. Mudah dibawa kemana-mana. Bailing pasti. Baik, semua amber dan wol ini kami ambil semua. Setengah koin tembaga 1, kami pasti buatkan dengan baik. Terima kasih banyak. Benda ini sangat berguna. Benar-benar bersih tersedot. Jauh lebih baik dari usus domba. Beri aku 1, aku juga mau daftar. Semua jangan buru-buru. Enter semua kebajikan. Tiga hari bersih untung 500 koin tembaga. Total 4 keping perak. Lingyi, kamu hebat sekali. 3 hari dapat lebih dari setengah bulan dagangku. Ini hanya aplikasi klasik paling dasar. Hanya awal. Ini hanya awal. Jalan bersamanya pasti lebih luas dari yang dibayangkan. Ruang penyimpanan tiba-tiba bertambah hampir setengah. Sangat praktis. Bagian bawah ditambah kompartemen rahasia. Khusus untuk uang dan kontrak, harga linen kota Huishi 30% lebih murah dari tengah. Jamur liar kering mudah disimpan.
Harga di tengah sangat tinggi. Berangkat besok pagi. Tepat waktu untuk pasar kota Aok. Ada suara di luar halaman. Bayangan itu sepertinya anak suku piknik. Maaf, apakah Anda Tuan Lin Yi dan Nona Bailing? Aku Bailing. Ini Lin Yi. Ada perlu dengan kami? Syukurlah akhirnya kutemukan kalian. Jangan panik dulu. Bicara pelan-pelan, kami pasti bantu kalau bisa. Namaku Lily. Piknik dari lembah Kuifeng. Kamu sengaja cari kami, ada masalah apa? Kristal angin kualitas tinggi yang kutambang energinya sangat tidak stabil. Guncangan transportasi bisa bocor bahkan meledak. Tidak ada pedagang yang berani ambil. Bicara pelan-pelan, jangan buru-buru. Tuan Lin Yi, tolong bantu aku. Biaya kirim berapapun boleh. Kamu bawa sampel kristal angin. Aku harus lihat dulu baru bisa pastikan. Aku bawa lihat. Frekuensi alami cocok. Pakai formasi listrik bisa stabilkan energi dengan sempurna. Aku punya cara stabilkan kristal angin. Komisi ini aku terima. Syukurlah, terima kasih. Terima kasih banyak. Nona Lily Komis. Sudah pasti. Kita bahas syarat kerjasama. Kami tidak terima biaya kirim tetap. Kami beri dua pilihan. Pertama, biaya kirim dasar 30 prak plus 20% komisi penjualan. Kedua, biaya kirim tetap 50 prak dibayar sekali. Untung rugi selanjutnya tidak urusan kami. Aku pilih opsi pertama. Aku percaya kalian. Kami ikuti keinginanmu. Setelah cocok, tanda tangan dan cap jari berlaku. Besok pagi aku kirim kristal angin ke sini. Maaf merepotkan. Hati-hati di jalan. Kami tunggu kau di sini besok. Lin Yi, perjalanan ini kita untung besar. Kau yakin? Kristal angin ini bisa dijual mahal. Tentu saja. Bangsawan Oak City suka kristal angin berkualitas. Mereka tak peduli harga. Terlebih lagi, kita bisa beri mereka kejutan lebih besar. Tuan Mi, kristal angin sudah dikemas sesuai pesanan. Terima kasih, taruh saja di sini. Selanjutnya, alirkan arus frekuensi stabil. Benar-benar tak ada energi yang bocor. Luar biasa. Tuan Ling Yi, kau hebat sekali. Ayo berangkat, target Oak City. Pegangan erat, kita jalan cepat. Pemandangan di sini beda dari kampung halaman. Nanti di Oak City lebih indah lagi. Manisan buah ini enak, cobalah. Terima kasih, aku agak lapar. Kau lelah, biar aku ganti kendali. Tak kusangka kau jago mengemudi juga. Aku kecil ikut ibu berdagang, sudah terbiasa. 4 hari pertama perjalanan lancar sekali. Besok kita masuk hutan Oak. Lin Yi, hutan ini terlalu sepi. Hati-hati ya. Aku sudah pelan. Jangan panik, tenang. Ada sesuatu datang. Aku bantu kau. Cepat pikirkan cara lawan babi hutan. Bailing cepat kembali ke kereta. Sudah sembunyi di belakangku. Dia datang, awas. Arus biasa tak tembus kulitnya. Aku tahan dia, kau cari cara.
Cepat pikir, aku tak bisa tahan lama. Arus biasa tak berguna. Gunakan efek panas Jolo. Naikkan tegangan arus maksimal. Masa babi hutan tak takut API. Cepat pergi. Akhirnya pergi. Untung sempat. Lin Yi, kau tak apa? Apa kau kehabisan sihir? Aku tak apa, istirahat sebentar. Kau terluka kenapa tak bilang? Hanya luka gores kecil, tak masalah. Hari mulai gelap. Kita cari tempat berkemah. Lin Yi, sebenarnya aku kabur karena kesal dengan kelompok. Ibuku ketua kelompok. Kaum konservatif selalu bicara soal jumlah ekor. Mereka ejek aku sampah, aku tak terima. Aku harus buktikan hasil. Kau memang tak perlu buktikan ke siapapun. Kemampuanmu lebih berharga dari ekor manapun. Wah, ini Oak City. Jauh lebih besar dari bayanganku. Sungguh megah. Dibangun dengan tenaga manusia. Luar biasa. Subspesies rubah roh turun untuk diperiksa. Kami pedagang dari kota Huishi. Ini izin dan daftar barang kami. Kalian bawa barang apa? Sekampulan kristal angin berkualitas tinggi. Baik, masuklah, terima kasih. Jangan ambil hati. Mereka hanya belum banyak pengalaman. Aku sudah biasa. Sejak kecil ikut ibu berdagang, selalu begini. Ekor kau lucu. Mereka tak bisa menghargai. Ini ekorku yang membanggakan, tapi kemampuan dagangku juga tak kalah. Kita ke kamar dagang perisai emas. Di sana pembeli kristal angin terbesar. Sampai, ayo masuk, baik. Halo. Aku agen dari lembah Kuifeng. Kami punya kristal angin berkualitas untuk dijual. Subspesies juga jual kristal angin. Kamar dagang perisai emas tak terima barang subspesies. Bisnis bukannya lihat kualitas barang. Rubah roh macam apa bisa punya barang bagus? Kristal angin ini kami beli sepertiga harga asli. Mau jual bawa ke sini. Tak mau pergi. Karena kamar dagang tak punya itikat baik. Kami tak akan ganggu. Jangan marah. Tak sepadan untuk orang seperti itu. Aku tak marah.
hanya merasa lucu. Apa karena aku berbeda dari mereka? Aku jadi lebih rendah. Bailing, jangan pikirkan kristal angin. Aku punya cara jual mahal dan buka pasar baru. Benarkah? Aku percaya kau. Nenek maaf mengganggu. Apa sumur di sini sedalam ini? Ya, semuanya dalam. Orang tua dan anak tak bisa angkat. Sering minta bantuan orang lewat. Bailing, besok kita urus kristal angin dulu. Nanti bisa bantu warga perbaiki. Masalah ambil air. Di sini ramai sekali. Apa bisa berjalan lancar? Jangan gugup, percaya padaku. Tak akan ada masalah. Ya Tuhan, sihir apa ini? Cantik sekali. Wah, tanpa sihir kenapa banyak warna? Halo semua, namaku Lini. Aku penyihir petir. Aku akan gunakan sihir petir. Atasi masalah energi kristal angin tak stabil. Mana mungkin? Tak pernah ada yang bisa. Silakan penyihir angin naik ke panggung. Getaran elemen angin di dalam terlalu kacau, sama sekali tak stabil. Lihat. Coba lagi, rasakan perubahannya. Stabil. Benar-benar stabil. Ini seperti keajaiban. Aku beli semua dalam koin perak. Aku tawar satu roti. Kristal angin di tanganmu, aku ambil semua. Baik, deal on 60 koin perak. Wah. Kalau kemarin beli harga asli, barang ini milik kita. Kita benar-benar berhasil. Lihat kalian berani remehkan kami? Ekor bergoyang itu indah. Kau bilang ekorku indah lagi. Dulu tak pernah ada yang bilang. Dia benar-benar puji ekorku. Dia benar-benar makhluk imut. Lini, kemana kita selanjutnya? Aku akan belikanmu gaun baru. Merayakan selesainya urusan pembukaan toko di Tokyo. Kita sudah punya pijakan di Oak City.
Tapi masalah warga mengambil air terus menggangguku. Ember Air ini benar-benar berat. Kebanyakan sumur kota sedalam belasan meter. Mengangkat air terlalu melelahkan. Aku sudah punya desain lengkap. Benda ini benar-benar bisa menyedot air tanpa tali? Tentu saja bisa. Tekanan atmosfer akan mendorong air ke atas. Putar gagangnya, air akan terus mengalir. 3 kali lebih cepat dari mengangkat ember. Bahan apa yang dibutuhkan? Ayo kita beli sekarang. Berapapun harganya, tak masalah. Baik, ayo kita ke toko tukang kayu sekarang. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Keahlian kami bagus, apapun bisa dibuat. Tukang Martin, saya ingin Anda buatkan piston, silinder, dan mekanisme transmisi ini. Strukturnya aneh, tapi ukurannya jelas. Saya bisa buat tapi presisinya tinggi. Butuh waktu dan tenaga ekstra. Harganya akan lebih mahal. Soal harga, tak masalah. Asalkan bisa dibuat sesuai gambar. Ukuran di sini harus pas persis. Tidak boleh ada penyimpangan. Lini, lihat kayu ini sudah diamplas dengan baik. Bisa permukaannya halus? Pas untuk digunakan. Tembaga punya keuletan yang baik. Untuk segel air, bisa mengatasi kebocoran udara sepenuhnya. Akan lebih baik jika ada karet. Benda apa ini? Dipasang di sumur untuk apa? Pemuda ini, beberapa hari lalu, dia menunjukkan sihir petir yang luar biasa. Air keluar, benar-benar keluar. Ya ampun, hanya dengan beberapa putaran, air keluar sendiri. Ini terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari mengangkat ember. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Pemuda, kau orang baik. Terima kasih banyak. Tuan Lin Yi, saya ingin bicara soal kerjasama. Saya ingin dengan 50 koin perak membeli hak eksklusif produksi pompa air di Oak City. Setiap penjualan 1 unit, saya beri Anda 15% komisi, jangka waktu 5 tahun. Setuju, tukang Martin, kerjasama yang menyenangkan. Tuan Lin Yi, kerjasama yang menyenangkan. Kita akan terus berkomunikasi selanjutnya. Karakter ini dibaca. Air seperti air sumur yang kita pakai hari ini. Apakah penulisan ini benar? Lebih mudah dari yang kukira. Ya, tulisanmu bagus. Kau belajar dengan sangat cepat. Angka ini disebut angka Arab. Mencatat jauh lebih praktis dari metode saat ini. Lin Yi, kau benar-benar hebat. Angka ini sangat praktis. Di dunia asing ini, kita akhirnya punya awal yang stabil. Selama aku bersamamu, kemanapun tak masalah. Haha. Ini komisi setengah bulan ini. Total 12 koin perak. Terima kasih, tukang Martin. Barang-barang khas ini dibeli dengan harga murah, bisa dijual dengan harga bagus. Ruang penyimpanan pas-pasan. Roda kayu Eka sangat kokoh. Tak perlu khawatir rusak di jalan. Peredam kejut dan atap anti hujan sudah terpasang. Perubahan di dalamnya besar sekali, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Kapasitas muatan benar-benar meningkat banyak. Modifikasi kereta ini sempurna. Senang kau suka. Kudengar di sini bisa dengar banyak berita dari berbagai daerah. Kita duduk dekat jendela, pemandangannya bagus. Kota Lok di utara akhir-akhir ini ramai sekali. Banyak pedagang pergi ke sana. Kota Lok. Kota kecil terpencil di kaki gunung salju. Jalannya jauh dan terpencil. Apa menariknya ke sana? Itu kota yang dikelola bersama manusia dan orc. Sudah hidup damai selama 50 tahun.
Di sana, semua ras diperlakukan sama. Tidak ada diskriminasi. Baik orc maupun elf bisa hidup bebas. Haha, benarkah ada tempat seperti itu? Kenapa aku tak pernah dengar? Aku ke sana tahun lalu. Manusia dan orc bekerja bersama. Anak-anak bermain bersama. Tak ada pemisahan ras. Dan bulu serta herbal utara punya harga premium tinggi di selatan. Bawa satu kiriman, jual lagi bisa untung berkali-kali lipat. Ternyata ada tempat seperti itu. Dia tampak sangat tertarik dengan kota Lok. Benarkah tidak ada diskriminasi ras? Kau sedang memikirkan kota Lok? Apakah benar ada tempat tanpa diskriminasi? Aku sangat ingin melihatnya. Menurutku itu benar. Pedagang tak perlu membohongi kita. Bahkan jika dibesar-besarkan, tetap lebih baik dari Oak City. Kalau begitu kita pergi ke kota Lok, oke? Aku benar-benar ingin pergi. Baik, aku akan menemanimu. Kita memang tak punya rute tetap. Benarkah? Kau benar-benar mau menemaniku? Tentu saja benar. Kemanapun sama saja. Pergi ke tempat yang ramah padamu itu bagus. Apakah barang sudah diperiksa dan diikat dengan aman? Tenang, semuanya sudah diikat dengan kuat. Buku catatan sudah kuperiksa 3 kali. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Untung kita upgrade kereta lebih awal. Baru bisa muat sebanyak ini. Ini perjalanan jarak jauh pertama kita yang sesungguhnya. Kota Lok, kami datang. Hujan terus turun. Haruskah kita berhenti? Aku akan buat alat agar tidak tersesat. Kau sedang membuat apa? Membuat kompas yang bisa menunjukkan arah. Benarkah bisa terus menunjukkan arah? Ya ampun, jarumnya berhenti ajaib. Ini namanya kompas. Selalu menunjuk ke utara dan selatan. Kawan, benih benar-benar bisa menunjukkan arah. Kami bisa menjualnya padamu. Kami tidak mau koin perak. Asalkan kau bawa bulu utara berkualitas tinggi. Tidak masalah, bulu ini memang sebanding dengan harganya. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu kami. Semoga perjalananmu lancar dan tidak tersesat lagi. Kenapa kau berpikir untuk menukar dengan bulu? Kita tidak kekurangan koin, bulu bisa dijual lebih mahal di utara. Selanjutnya kita harus melewati hutan pinus hitam. Buat beberapa kompas lagi. Mungkin berguna jika bertemu pedagang lain. Baik, aku akan buat sekarang. Hujan berhenti, matahari terbenam indah sekali. Malam ini kita berkemah dan istirahat di sini. Kompas buatanmu benar-benar berguna. Itu hanya prinsip magnet sederhana. Lin Yi, kau benar-benar hebat. Selalu bisa menemukan cara yang baik. Dia orang pertama yang selalu percaya dan mengakuiku.
Setelah hutan pinus hitam, kita sampai di daerah pemukiman Beastman. Beastman itu ramah tapi waspada pada manusia. Kita harus lebih berhati-hati. Tenang saja, aku ikut kata-katamu. Perjalanan ke utara kita baru saja dimulai. Setengah bulan peningkatan. Membuat kapasitas muatan kereta naik 50%. Buat beberapa kompas bisa ditukar dengan barang, juga bisa dapat uang perjalanan. Soul berbisnis. Aku tidak akan pernah bisa menyainginya. Seperti apa kota Lok di utara nanti? Kemarin aku jual 4 kompas. Dapat 40 koin prak. Setelah dikurangi biaya, untung bersih 38 koin prak. Dengan kecepatan ini, sebelum sampai kota Lok, bisa dapat uang untuk setengah tahun makan dan sewa. Tidak kira barang ini begitu populer. Bagi pedagang yang bepergian, tidak tersesat lebih penting dari apapun. Dulu banyak rombongan tersesat dan ketinggalan musim dagang, bahkan kehilangan nyawa. Kompas ini adalah barang penyelamat bagi mereka. Begitu rupanya. Aku hanya berpikir untuk mengatasi masalah orientasi. Ada suara di depan, seperti suara orang. Aku pergi lihat. Kau tetap di kereta dan kunci pintu. Aku ikut denganmu. Lebih banyak orang lebih aman. Aku tidak akan menghambatmu. Ikut di belakangku. Hati-hati saya. Jangan gugup. Kami tidak punya niat buruk. Kami pedagang yang lewat. Dengar suara datang lihat. Kau terluka kami bisa bantu. Perangkap ini punya kuatan tegas besar. Tidak bisa dibuka paksa. Memaksa buka hanya akan membuat duri semakin dalam, melukai tulang. Lalu bagaimana? Aku sudah terjebak 2 jam. Aku punya cara. Kau percaya padaku. Jangan takut sebentar saja. Aku percaya padamu. Tolong. Siapa namamu? Kami Lingi dan Bailing. Kami sedang menuju kota Lok. Namaku Kaya. Keluarga suku harimau ada di suku di depan. Aku akan buka jepitnya. Tahan sebentar ya. Aku akan balut lukamu. Tunggu, luka perlu disinfeksi dulu. Disinfek. Apa itu disinfeksi? Itu kuman kecil tak terlihat yang bisa membuat luka membusuk. Aku akan disinfeksi sekarang. Akan sakit, tahan sebentar. Baik, aku bisa tahan. Sudah, usahakan luka jangan kena air. Ganti obat 3 hari sekali. Sekitar setengah bulan akan sembuh. Kau penyihir elemen petir. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian, aku akan mati di sini. Luka kakimu parah, tidak bisa jalan. Kereta kami ada di depan. Kami antar kau pulang ke suku. Aku malu merepotkan kalian. Tidak apa, di dalam kereta ada cukup ruang. Lukamu tidak bisa ditunda lagi. Berbaring dulu, jangan gerakan luka. Minum air dan makan sesuatu untuk pulihkan tenaga. Terima kasih. Kalian benar-benar orang baik. Di hutan pinus hitam banyak kelinci dan ayam hutan. Aku sering berburu di sini. Padang rumput di depan sangat indah. Rumput hijau tak terbatas. Benarkah? Aku belum pernah lihat padang rumput. Luka kaki kayak belum sembuh. Kita perlambat kecepatan.
Aku ambil panci dan bahan untuk masak sup panas. Benar-benar merepotkan kalian, menyita banyak waktu. Tidak apa, kami tidak terburu-buru. Luka kakimu perlu istirahat. Lebih lambat tidak masalah. Terima kasih. Tidak pernah ada yang sebaik ini padaku. Kayak rumahmu dekat dengan kota Lok. Ya, di sebelah utara. Setidaknya setengah jam sampai. Benarkah seperti rumor? Manusia dan Beastman tidak saling diskriminasi. Tentu saja benar. Kami sudah hidup damai selama 50 tahun. Semua bekerja dan berdagang bersama. Anak-anak bermain bersama. Toko pandai besi dan kinsir. Semua dibangun oleh manusia dan Beastman bersama. Lalu ras lain, seperti elf dan pixie bisa hidup juga. Tentu saja bisa. Kota Lok memperlakukan semua ras sama. Ternyata, di dunia ini benar-benar ada tempat yang begitu inklusif. Dan kota Lok punya banyak peluang bisnis. Barang dari selatan bisa dijual 3 kali lipat. Kalian bawa banyak barang selatan, pasti bisa untung besar. Sebelum menemukan cara pulang, mungkin kota Lok adalah tempat yang nyaman untukku tinggal sementara. Kayak kelelahan. Biarkan dia tidur nyenyak. Aku akan jaga malam. Kalian tidur tenang saja. Lin Ye, menurutmu apakah kota Lok akan sebaik itu? Akan, meski tidak sebaik itu. Kita bisa bersama-sama mengubahnya menjadi seperti yang kita inginkan. Denganmu pasti bisa. Sejak dia menyelamatkanku saat itu, aku tahu mengikutinya tidak akan salah. Tak peduli berapa banyak hal tak terduga di depan, aku akan melindungimu. Sekitar sangat sunyi. Tidak ada bahaya. Hari hampir terang. Bertahan sebentar lagi saja. Untuk berdiri kokoh di dunia ini, pertama, harus benar-benar kuasai bahasa dan tulisan di sini. Jika tidak, bahkan komunikasi dasar dan cari data pun tak bisa. Wow, itu Kucing bayangan. Makhluk ini paling lisik. Lin Yi, bagaimana kau melakukannya? Kenapa mereka semua berhenti bergerak? Sangat sederhana. Tubuh mereka mengandalkan sinyal saraf untuk mengirim perintah.
Aku gunakan arus lemah untuk mengganggu sinyal saraf mereka. Jadi mereka tak bisa bergerak. Setengah jam lagi mereka akan pulih. Tak akan melukai mereka. Luar biasa. Aku sudah tinggal di hutan ini belasan tahun. Tak pernah ada yang bisa tangkap sebanyak ini sekaligus. Sihir petirmu berbeda dari semua penyihir petir yang pernah kulihat. Hanya menemukan cara yang tepat saja. Tak perlu melukai nyawa mereka. Makhluk kecil ini curi banyak makanan dari sukuku. Hari ini akhirnya tertangkap. Tapi karena kau tak melukai mereka, aku akan bawa mereka ke beberapa mil jauhnya dan lepaskan. Hati-hati jangan menginjak jebakan. Elemen petir di dunia ini pada dasarnya adalah aliran muatan listrik. Tak ada bedanya dengan listrik di bumi. Selama aku bisa kuasai sepenuhnya hukum kelistrikan, aku bisa gunakan elemen yang disebut terlemah ini untuk melakukan apapun. Akhirnya makhluk kecil ini sudah pergi. Sekarang bisa tidur nyenyak. Banyak orang bilang elemen petir sulit dikendalikan. Kekuatannya kecil hanya berguna untuk melumpuhkan mangsa. Tapi kau bisa menggunakannya untuk melakukan ini. Begitu banyak hal kau benar-benar jenius. Waktu sudah larut. Kalian cepat tidur. Paruh malam nanti aku yang jaga. Kau sudah jaga paruh pertama malam. Saatnya istirahat. Tak apa, biar aku saja yang jaga malam. Tak masalah, indraku sangat tajam. Jika ada yang mendekat, aku bisa langsung sadar. Cepat tidur. Besok masih harus melanjutkan perjalanan. Jika kau kelelahan, siapa yang akan mengemudikan kereta kuda? Siapa yang akan melindungi kami? Baik, kalau ada sesuatu langsung panggil aku, jangan memaksakan diri. Tenang saja. Baru saya Fajar. Dia sepertinya berjaga semalaman.